Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah karena berulangnya nikmat kepada kita. Di malam hari ini berulang kembali tentunya kebaikan pertemuan kita di masjid ini, tentunya untuk melanjutkan kajian yang sangat penting terkait dengan tafsir Al-Quran. Kita membaca Al-Qawaid Al-Hisan fi tafsiri Al-Quran, kaidah-kaidah indah dalam menafsirkan Al-Quran. Pada malam hari ini kita ambil kaidah ke-7 dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau rahimahullahu taala, al-qaidatus sabi'ah, kaidah yang ke-7, fi tariqatil Qur'ani fi takriri nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Metode Al-Qur'an dalam menetapkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahadat kedua, kan di pekan lalu kita ambil kaidah ke-6, metode Al-Quran dalam menetapkan tauhid dan menjelaskan lawannya, itu syirik. Itu syahadat pertama. Kaidah ke-7 ini metode Al-Quran dalam menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Apa yang membuat kita mengakui bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul Allah? Jangan sampai kita masih ragu bahwa beliau adalah Rasul kita, beliau adalah Nabi kita. Seperti di sana orang-orang ragu atau membuat keraguan dari orang-orang ateis misalnya. Ia meragukan adanya Nabi. Tapi tidak heran, karena mereka juga meragukan adanya Tuhan. Iya, itu sudah kita bahas yang lalu. Iya, bahwa kita punya sembahan yang satu, yang tidak ada selain yang berhak disembah dengan benar, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi sebagaimana Al-Quran menetapkan tauhid dengan berbagai hujjah, Al-Quran juga menetapkan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW dengan dalil-dalil yang sangat banyak, jelas dan beragam, sehingga orang yang jujur mencari kebenaran akan mengetahui bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Saya ingat waktu itu ada pertanyaan di arah sini, atau masih ada hadir atau tidak. Ia mengatakan, apakah Nabi itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis dari awal hingga akhir, atau bagaimana? Kan itu kan model. Kenapa muncul itu pertanyaan? Karena adanya di sana syubhat menyambar-nyambar. Iya, pemikiran-pemikiran yang
membuat kita itu ragu begitu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran banyak menjelaskan, bahkan beragam penjelasannya, sehingga orang nanti yang jujur mencari kebenaran akan mengetahui bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Harus kita beriman, harus kita percayai. Kita akan mengatakan begitu. Alhamdulillah kenabian beliau paling sedikit ini saya sampaikan di malam hari ini. Itu pertama ditetapkan dengan mukjizat Quran. Sebentar kita akan jelaskan secara ringkas. Kedua, kenabian beliau ditetapkan dengan kepribadiannya. Memang wajar. Beliau adalah nabi. Kenabian beliau juga dikabarkan di kitab-kitab terdahulu. Kenabian beliau juga nampak nanti dengan pertolongan Allah kepadanya. Kenabian beliau ditetapkan dengan adanya berita-berita gaib yang beliau kabarkan. Kan tidak mungkin orang bukan nabi kabarkan tentang perkara gaib. Tanda hari kiamat. Orang kalau membacanya seperti melihat kejadian padahal belum terjadi. Alam kubur. Siapa yang tahu di bawah kubur? Kalau bukan berita dari Allah dan belum nabi. Surga neraka. Alam gaib. Berita gaib itu membuat kita bilang, oh ini nabi betul. Ini nabi betul. Kemudian juga terakhir yang kita akan sampaikan nanti, kenabian beliau adalah terlihat dari buah, dari dakwanya. Hasil dari yang beliau lakukan. Pertama, penetapan kenabian dengan mukjizat Quran. Kita semua sadar dan kita yakin serta maklumi mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kitab yang tidak mampu, kitab yang tidak mampu ditandingi oleh manusia dan jin. Biar berkumpul manusia, berkumpul jin untuk membuat yang semisal dengan Quran, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini mukjizat ini. Namanya mukjizat Quran. Iya. Mukjizat dari Quran. Allah berfirman. Allah berfirman. Kita bisa buka surat Al-Isra. Bisa buka surat Al-Isra ayat 88. Boleh. Ini menunjukkan nanti bahwa beliau adalah Nabi dan Rasulullah. Dengan beliau bawa ini Quran. Dengan beliau bawa ini Quran. Iya. Kita dihadapkan dengan ayat ini. Kita baca baik-baik. Qul, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Katakan wahai Muhammad kepada mereka. La ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin
berkumpul. Allah yang bilang ini, jika manusia dan jin berkumpul, bersatu, bukan hanya manusia Pak, dan jin bersatu, berkumpul, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran ini, untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. La ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu untuk membuat yang semisal dengannya. Iya, mereka tidak akan mampu untuk membuat semisal dengannya. Itu membuat 30 juz. Tidak mampu. Jangan 30 juz. Satu surat juga tidak akan mampu. Satu ayat juga tidak akan mampu. Jadi jangan 30 juz. Kalau 30 juz kan sangat banyak. Iya, 30 juz sangat banyak. Bahkan ada Allah Subhanahu wa taala tantang musyrik untuk mendatangkan 10 surat semisal dengan Quran. Siapa yang bisa sebut? Bi'asyri suwarin. Mana teman-teman kita yang menghafal Quran? Iya. 10, jangan. Tadi kan Quran 30 juz. Berkumpul jin dan manusia, ya, maka mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. 30 juz Pak, berat ini. Tapi ada di surah Hud, iya, 10 surat saja. Jangan misal 30 juz. 30 juz berapa surat? 114 surat. 114 surat. 10 saja di surah Hud. Allah berfirman, am yaquluna iftara. Apakah mereka berkata? Apakah mereka berkata? Iftara. Quran ini adalah Muhammad telah buat. Muhammad telah buat. Dia buat-buat ini berita. Dia buat-buat yang dia sampaikan. Kata Allah kepada mereka, menantangnya. Qul, katakan Nabi Muhammad, kalau memang saya buat, kan sama-sama aja kita tahu bahasa. Tahu bahasa Arab. Sama aja. Kan Nabi Muhammad orang Arab. Hanya seorang anak muda. Kan banyak pembesar Quraisy. Banyak penyairnya. Allah katakan kepada mereka, Qul, katakan Nabi Muhammad, fa'tu bi'ashri suwarin mitli muftaroyatin wada'u man istata'atum min dunillah in kuntum shodiqin. Katakan wahai Muhammad, jika memang seperti itu, ini Quran diada-adakan oleh Muhammad, katakan kepada mereka, iya, kalau begitu coba datangkan 10 surat. 10 surat. Kan tadi kan satu Quran, Pak. Satu Quran. Iya. 140, 114. Tidak mungkin kan? Sekarang 10 saja. Kan mereka masih bilang itu dusta. Itu diada-adakan oleh Muhammad, ditantang. Qul fatu bi asyri suwarin mitlih. Katakan wahai Muhammad, datangkan 10 surat yang dibuat yang menyamainya. Semisal dengannya, coba. Terus Allah katakan, wada'u man istata'atum min dunillah in kuntum shodiqin. Panggil. Ajak orang-orang yang sanggup kamu ajak. Selain Allah tapi. Allah katakan, min dunillah, selain Allah. In kuntum shodiqin, jika memang kalian orang-orang yang benar.
Jika memang kalian benar. Tapi ada keharusannya. Kalau tidak mampu, harus kalian benarkan. Ini Quran, mukjizat Nabi Muhammad. Maka di ayat setelahnya Allah katakan, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fal antum muslimun. Itu kan pertanyaannya Allah. Katakan wahai Muhammad, jika mereka yang mereka seru itu, yang engkau dakwakan, ajak mereka dalam Quran, jika tidak menjawab ajakanmu, ditantang tapi tidak juga bisa melakukannya, tapi kalau mereka tidak menerima dakwamu, iya, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, bukan diada-adakan oleh Nabi Muhammad. Itu annama unzila bi ilmillah. Itu Quran sungguh tiada lain diturunkan dengan ilmu dari Allah. Iya. Wa an la ilaha illahu. Dan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Fahal antum muslimun. Maka apakah kalian akan berserah diri masuk Islam ketika kalian tidak mampu untuk mendatangkan apakah kalian mampu untuk mendatangkan? Kalau tidak, maka kenapa kalian tidak beriman? Kalian tidak beriman. Nah, ini pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat. Adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan dalam hal tersebut karena mereka tidak mampu mendatangkan apa yang ditantangkan kepada mereka. Bentuk mukjizat Quran yang mereka tidak mampu datangkan. Pertama, bahasa, keindahannya, kandungan hukumnya. Berita masa lalu lengkap. Berita masa lalu dari penciptaan Adam. Di mana dicipta, dari apa dicipta. Kemudian di mana tinggal, kenapa turun ke bumi. Dicerita. Padahal Nabi Muhammad adalah sebentar disifati. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi dia tahu berita dari awal penciptaan Adam. Dari apa dicipta. Setelah itu manusia dicipta dari apa. Berita lengkap. Ini mukjizat. Dan yang anehnya, coba baca Quran dari awal sampai akhir. Tidak ada itu saling bertentangan. Bayangkan Pak, kalau manusia yang tulis dengan panjang begitu dan banyak yang disinggung, pasti bertentangan. Pasti bertentangan. Ini Quran Pak. Kita sebenarnya kalau tidak takut panjang akan merinci berapa ayat yang ada di Quran. Supaya kita paham bagaimana mukjizatnya itu. Di sana sudah ada faedah yang menuliskan untuk kita. Kalau suratnya mudah kita bilang 114 surat. Itu 114 saling mendukung, saling cocok, tidak ada saling bertentangan. Dalam jumlah ayat yang banyak. Bahkan kita tahu, kita mau tahu jumlah huruf di surah apa. Hurufnya dan jumlah ayatnya.
Mau tahu apa? Yang pendek atau gimana ini? Iya. Kalau kita mau tahu yang pendek, yang panjang, berarti kita mulai Al-Baqarah. Al-Fatihah ya? Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu huruf yang ada di dalamnya 143 huruf. Iya. Al-Baqarah. Iya. Kalau ayat kan gampang. Buka Quran, kita akan tahu berapa isi ayatnya. Iya. Huruf yang banyak seperti itu dan ayat yang banyak seperti itu tidak ada saling bertentangan. Ini kan mukjizat. Bahkan saling mendukung, saling menguatkan. Ini baru Al-Fatihah, ini Al-Fatihah tertulis 143 huruf. Iya. 143 huruf itu dari awal sampai akhir dari surah Al-Fatihah itu jelas, terang, terus kalimat-kalimat kata-kata yang tersusun darinya dipahami maknanya. Dari awal hingga akhir tidak ada yang samar. Ini pasti ucapan, bukan ucapan orang. Yang disampaikan ini ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengkaji itu panjang kejadiannya. Menyebutkan berapa ayat masing-masing surat, jadinya panjang. Jelas kesimpulannya ada di surat An-Nisa. Supaya kita tidak berpanjang-panjang. Ayat 82. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya itu Quran dari selain Allah, maka kita akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Bagaimana kalau orang buat aturan kan? Pertentangan yang banyak. Terus kadang cocok untuk masa ini, tidak cocok untuk masa depan. Quran dari awal sampai akhir tidak ada pertentangan. Cocok untuk masa sahabat, cocok untuk masa kita, dan cocok untuk orang-orang setelah kita. Cocok dulu orang yang belum pakai mobil, belum ada listrik, cocok. Setelah orang pakai mobil, orang pakai listrik, orang sudah pakai HP, masih cocok. Tidak ada saling pertentangan. Kenapa bisa? Ini dia. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, maka mereka akan dapati banyak pertentangan di dalamnya. Tapi Quran ini dari Allah. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa yang beliau sampaikan adalah wahyu, berarti beliau Nabi. Ini cara Quran menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Di antara juga cara Quran menetapkan kenabian Nabi kita Muhammad SAW adalah melalui akhlak Nabi. Nabi dikenal sebelum kenabian sebagai as-sadiqul amin. Sebelum kenabian itu, orang yang jujur lagi terpercaya. Iya, orang yang paling mengenalnya tidak pernah mendapati Nabi berdusta. Iya, makanya Allah ingatkan orang musyrik di Quran ketika mereka mendustakannya. Faqad labith fiikum, faqad labithtu fiikum umurun min qablihi afala ta'qilun. Kata Allah, Nabi SAW katakan, sungguh aku telah tinggal bersama kalian sekian lama sebelum ini. Kan 40 tahun baru diangkat menjadi Nabi. Sebelum itu Nabi sudah tinggal di tengah-tengah mereka. Iya, umuran. Sekian lama umurnya. Sebelum jadi angkat jadi Nabi, 40 tahun. Tinggal bersama mereka. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir? Pernah nggak saya berbohong satu kata?
Kenapa tiba-tiba sekarang saya sampaikan pada kalian ini bahwa saya telah diturunkan pada wahyu, diangkat menjadi rasul, terus kalian langsung bilang pendusta, orang gila, dongeng-dongeng yang dia ceritakan. Iya, kan tidak cocok. Ini cara Quran menetapkan bahwa beliau adalah nabi, melihat dari akhlaknya. Ketiga adalah cara Quran menetapkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui berita dalam kitab-kitab terdahulu. Quran kan penuh dengan berita bahwa beliau adalah rasul. Bukan hanya Quran, Taurat, Injil, tertulis akan datang Nabi yang bernama Ahmad. Tertulis. Allah katakan di Quran, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Itu caranya Allah menetapkan tertulis di Taurat dan Injil. Kita pernah dengar kisah Salman Al-Farisi. Kenapa bisa sampai ke Madinah? Kan dari penyembah api, Pak. Salman Majusi, penyembah api, kemudian masuk agama Nasoro, berpindah dari satu ulama Nasoro ke ulama yang lain, berpindah. Mereka berwasiat ketika dia meninggal, karena Salman umurnya panjang sekali. Masih mendapatkan kemurnian Taurat, Injil. Ketika dia berguru kepada satu guru pertama, dia bilang, waktu dia dekat meninggal, ditanya oleh Salman, kemana saya mencari seperti kamu? Gurunya bilang, ke sana. Saya tidak tahu orang yang seperti saya kecuali itu. Ke sana dia. Meninggal ke sana. Sudah ke sana lagi, mau lagi meninggal itu orangnya. Kisah Islam Salman disebutkan oleh Ibn Abbas, diceritakan dari nol. Sampainya Muslim. Ketika Nabi hijrah, bahkan diceritakan oleh Ibn Abbas, dia turun dari atas pohon kurma, mendengar bahwa ada berita telah datang hijrah Nabi. Dia bercerita, berpindah ke satu guru lagi, meninggal, mau meninggal dia tanya, setelah ini saya kemana? Ke sana, orang ketiga. Singkat cerita ke orang ketiga, dia bertanya, di mana lagi saya harus pergi? Itu sudah waktu itu dia lagi di daerah Nasibin. Sekarang perbatasan Suriah dengan Turki. Perbatasan Suriah dengan Turki. Dia sampai sudah di situ. Guru terakhir dia bertanya, kemana lagi saya pergi setelah kamu ini? Dia bilang, tidak ada. Tidak ada lagi yang seperti kami pegang ini, sudah bercampur. Tapi dia bilang, tapi ini sudah kita, jadi bayangkan, orang Nasoro bilang, tapi kita ini sudah dinaungi oleh zaman kenabian terakhir. Bayangkan, belum diutus, dia sudah tahu begitu. Tertulis. Salman bilang, di mana itu tempatnya? Di negeri yang banyak kurmanya. Ya, Madinah. Akhirnya dia putuskan, ada pedagang dari negeri Madinah, Yahudi, ia ahli kitab. Pedagang dari sana. Menyatakan bahwa mereka orang sana, maka Salman ikut. Cuman dia dikhianati oleh Yahudi itu di perjalanan, dan dia dijadikan seperti budak, dia jual.
Salman. Itulah dia jadi budak, padahal bukan budak. Dia jual. Iya. Oh iya. Di ahli kitab. Itu tertulis. Itu cara Quran menetapkan kenabian Muhammad. Allah katakan di sini, ini surah Al-A'raf ayat 157. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang mereka dapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Tertulis dalam Taurat dan Injil. Siapa yang bisa sebutkan kepada saya yang Isa beri kabar gembira akan datang Nabi setelahnya namanya Ahmad? Surat Stop. Siapa yang sebutkan ayatnya? Tidak ada ya? Apa ayatnya? Lihat, siapa yang bilang ini, Pak? Isa. Wa idh qala Isa. Gitu ya? Wa idh pakai id untuk mengingatkan masa lalu. Ingatlah dulu. Ingatlah dulu kata Allah. Ketika Isa berkata kepada Bani Israel. Apa dia bilang saudara potongannya? Ini itu Isa dulu bilang. Isa bilang dulu, "Inni Rasulullah ilaikum." Saya adalah Rasul Allah kepada kalian. Itu Isa dulu berkata kepada Bani Israel. Saya Rasul Allah kepada kalian. Waktu masa Isa itu, Pak. Bayangkan, berapa lama ini? Itu. Saya Rasul Allah kepada kalian. Ini Isa dulu. Isa. Terus? Sampai situ dulu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Membenarkan apa yang ada sebelumku dari Taurat. Jadi datang Isa membenarkan Taurat. Siapa yang bawa Taurat? Musa. Membenarkan Taurat. Terus setelahnya kan gini, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Nabi Isa datang membenarkan Taurat. Terus setelahnya wa mubasyiran, dan memberikan kabar gembira. Setelahnya bi rasulin ya'ti min ba'dih. Dan Isa ini memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang datang setelahnya. Setelah belum? Disebutkan namanya, Pak. Oleh Isa. Apa dia bilang? Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Banyak. Di Isa sebut. Ini kan penetapan kenabian Muhammad. Belum ada. Iya kan? Sudah disebut. Di Taurat sudah disebut. Di Injil. Bahkan kalau kita baca sejarah sedikit, kenapa ada Yahudi di Madinah? Kalau kita baca sejarah, kenapa ada tiba-tiba ada Yahudi di Madinah? Mereka bukan orang Madinah. Tapi kenapa mereka ada di sana? Gara-gara itu. Beberapa suku Yahudi disampaikan akan diutus Nabi di tempat itu kurma. Dia ke sana menanti itu Nabi. Tapi setelah datang, tidak dia terima. Dia tidak percaya. Naudzubillah. Iya, tapi tidak usah heran. Hal itu kan begitu. Iya, ini cara Quran tapi. Ini cara Quran. Iya. Untuk menetapkan kenabian kita Nabi Muhammad, kenabiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara keempat, dengan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sempurna syariatnya. Ini syariat Islam. Iya.
Syariat yang datang dengan tauhid yang murni, keadilan yang sempurna, rahmat yang sempurna, datang menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga kehormatan. Ini Quran, ini syariat. Tidak ada syariat yang seperti ini. Penjagaannya terhadap agama, Masya Allah. Iya. Terhadap jiwa. Haram membunuh diri, membunuh orang lain. Penjagaan terhadap akal. Kenapa khamar diharamkan? Supaya tidak rusak akal tak. Jaga akal. Iya. Diharamkan bagi kita untuk hal-hal yang tidak baik. Menjaga akal. Menjaga harta. Syariat kita Masya Allah. Iya. Melarang kita untuk memakan harta sebagian dari kita dengan cara yang batil. Menjaga kehormatan. Islam mengharamkan zina. Iya. Dan yang lain-lainnya. Quran. Allah Subhanahu wa taala telah katakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah memerintahkan kepada keadilan dan kebaikan. Syariat ini mustahil berasal dari pendusta. Mustahil. Sempurna sekali penjagaannya. Kesempurnaannya. Masa dari pendusta. Kalau pendusta pasti ada cacatnya. Pasti ada itu. Celanya. Orang akan tahu kalau dia pendusta. Iya. Itu cara Quran menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, cara Quran menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya kepada Nabi. Bagaimanapun orang mengejek itu Nabi, Pak, tidak mengurangi kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kafainakal mustahzi'in." Sungguhnya kami telah melindungimu dari orang-orang yang memperolokmu. Siapa yang mengolok Nabi yang pernah berhasil begitu? Kan begitu? Tidak ada. Karena Allah yang katakan, inna kafainaka al-mustahzi'in. Sungguh kami telah melindungimu dari orang-orang yang memperolokmu. Di surah Al-Hijr ayat 95. Dan juga firman Allah di Al-Maidah, jangan lupa, wallahu ya'asimuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu dari manusia. Iya. Siapa orang yang membuat makar kepada Nabi yang bisa membahayakan Nabi? Kan Allah menjaga. Berarti dia Nabi betul. Nabi betul. Iya. Ditambah lagi, Nabi SAW mengabarkan perkara-perkara goib. Perkara goib. Iya. Itu tidak terbilang di Quran, Pak. Berapa perkara goib yang dijelaskan oleh Nabi? Yang disampaikan lewat Quran. Dan ketujuh terakhir, buah dari dakwahnya. Bayangkan, Pak. Belum mengubah penyembah berhala menjadi ahli tauhid. Kaum jahil menjadi pembawa ilmu. Menjadi pembawa ilmu. Orang-orang bodoh. Tidak ada agamanya. Bukan ahli kitab. Tempat belum diutus. Ya, bukan ahli kitab yang membaca kitab sebelumnya, tapi menjadi pembawa ilmu setelahnya. Sekarang berapa ilmu yang kita tahu dari mereka dulu, padahal mereka adalah orang-orang jahiliyah. Iya, kaum yang berpecah belah menjadi bersaudara. Orang yang kuat memakan yang lemah, tapi menjadi bersaudara. Karena Islam, tanya Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, ia sebutkan di surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan min.
Baik kami itu, Pak. Dialah Allah yang mengutus di orang-orang yang ummi itu. Tahu orang-orang yang ummi itu? Orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Seorang Rasul minhum dari kalangan mereka. Apa ayat setelahnya? Apa lanjutannya? Yatluna alaihim ayati. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Terus kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ini siapa yang bisa begitu? Iya. Padahal sebelumnya wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun sebelumnya mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Bayangkan. Jadi apa setelahnya? Kita ini buah dari mereka. Buah dari orang-orang itu. Dari bodoh menjadi pembawa sunnah. Ini kan buah dari dakwah Nabi. Ia menunjukkan beliau betul-betul Rasul Allah. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini kaidah ketujuh. Cara Quran ia mentakrir, menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Kita adzan dulu. Yang ingin bertanya bisa ya. Iya. Iya. Pertanyaan kedua sebenarnya Silakan. Izin bertanya, mungkin ada agak banyak. Pertama mengenai tentang masalah Surah Al-Fajr di awal-awal ayat. Apakah di ayat itu membahas tentang masalah 10 hari di Zulhijjah atau di 10 hari terakhir Ramadan? Wal fajr wal layalin ashar. Iya, Ustaz. Khilaf dalam penafsiran. Ibnu Abbas bilang adalah 10 awal Dzulhijjah. Ustaz, yang kedua Ustaz, mengenai tentang masalah di ayat yang kedua itu 10 hari keutamaan 10 hari itu di mana bulan Ramadan kan kita berbondong-bondong untuk di malam harinya mempersiapkan untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Dan di awal 10 hari Zulhijjah itu kita tidak rutinitas biasa aja Ustaz. Apakah di awal-awal Zulhijjah? Jangan bilang kita toh. Oh iya Ustaz. Iya. Itulah bedanya. Itulah kenapa itu ayat yang kuatnya bukan 10 Ramadan. Karena kalau Ramadan hanya 1 hari yang dicari. Hanya 1 malam. Yaitu malam Lailatul Qadar. Sementara di Dzulhijjah ini 10 hari. 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang melalaikannya adalah ya orang-orang yang tidak ada diberi hidayah dan tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beramal padanya. Padahal ini lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan kalau tidak ada Lailatul Qadar, maka tidak ada yang menyalahkan ini 10 awal Dzulhijjah. Pertama, Ramadan bukan bulan haram. Dzulhijjah bulan haram yang kedua. Pertama kan Dzulqa'dah. Bulan haram yang kedua Dzulhijjah. Ramadan bukan bulan haram. Makanya keutamaannya hanya ada pada Lailatul Qadar. Seandainya Lailatul Qadar itu pindah di selain Ramadan, begitu. Maka yang utamanya adalah di situ. Seharusnya sama ini. Sebagaimana kita semangat mengejar mengejar Lailatul Qadar, kita rela cari ganjil
untuk mendapatkannya, maka ini 10 pul. Kita harusnya bersemangat. Karena amalan soleh padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma jangan tahu bilang kita. Nah, kalau kita kan semua maki itu. Iya, nanti marah yang lain. Teman-teman yang semangat dari yang awal. Bilang saja sayang. Supaya aman. Artinya kita tidak menggambarkan orang lain. Kita hanya menggambarkan diri kita ini yang kurang. Silakan Pak, lanjut. Terus mengenai tentang masalah di Zulhijjah ini kan kita di idnya kan di tanggal 10 Ustaz. Ada teman-teman bertanya mengenai pertanyaan apakah di Zulhijjah ini kita idnya hari lebarannya cuma 1 hari atau di 5 hari 9, 10 sampai 13. Nyeri. Hari idnya hari lebaran yang dia tanyakan gitu. Tanggal 10 Pak. Mana ada lebaran? Iya, tanggal 10 saja Pak. Itu disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat bahwa lebaran Idul Adha itu tanggal 10. Kenapa bisa muncul 5 hari? Ya, tentang hari idnya Ustaz. Hari idnya cuma tanggal 10. Hari id. Kemudian setelahnya ada namanya hari tasyrik. Hari makan dan minum. Bukan hari id, hari makan dan minum. Paham Mbak? Di situ kita pergi berkunjung, kita WA adakah? Begitu. Karena hari makan dan minum. Jangan ke WA sekarang. Ya toh? Jangan ke WA setelah itu tanggal 13. Tanggal 13 enggak ada nih. Nah, bukan makan dan minum. Makan dan minum itu ya 10, 11, 12, 13. Tapi kalau hari Id 10, Pak. Terakhir Ustaz, di Zulhijjah ini kan ada biasanya orang jelas sih. Najin. Biasanya kan ada beberapa saya juga puasa yang lebih di 13, 14, 15-nya boleh mengalihkan ke tanggal yang lain, dan untuk mengalihkannya itu apakah harus mulai diganjil atau bisa digenap Ustaz? Iya. Puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 ya. Kena berarti 13 ya. Kena 13 larangan puasa. Kan masalah berarti di tanggal 13 Pak. Kan boleh di startnya bukan di 13, 14. Kan masa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu kan hari putih, yaitu hari bulan 1 malam dia terangnya. 1 malam terang. Itu Ayyamul Bid. Jadi bisa 13, asalnya 13, 14, 15. Boleh 14, 15, 16. Bisa mulai Tidak ada anjuran tanggal. Bukan tanggal, hari-hari. Ayyamul Bid itu hari putih. Bukan tanggal putih. Hari putih, Pak. Kenapa tanggal? Bukan tanggal. Hari. Hari putih. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, kita masuk di pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Pak Fansad ingin bertanya, saya seorang ibu rumah tangga yang kebiasaan tidur menjelang maghrib dan sesudah maghrib sampai sudah isya. Pertanyaannya, apa hukum tidur sebelum maghrib dan sesudah maghrib? Dilarang kita tidur setelah maghrib. Kita dilarang tidur setelah maghrib. Setelah maghrib saya dilarang karena akan luput sholat isya. Demikian pula sebelum maghrib karena ilahnya sama. Sebabnya sama. Bagaimana kita dilarang bercerita setelah isya? Karena akan luput sholat subuh nanti. Kalau kita cerita, kecuali ceritanya seorang bersama istrinya, dimaafkan itu.
Dimaafkan dia bercerita dengan istrinya. Iya. Kan tidak mungkin semalam juga kan. Iya. Kalau sudah itu tidur nih. Iya. Jadi ya itu hanya dimaafkan. Tapi asalnya makruh tidur antara maghrib isya. Dan makruh tidak tidur setelah isya. Makruh tidak tidur setelah isya dan makruh tidur antara maghrib dan isya. Iya, Allah alam. Apakah bisa kita memberikan daging kurban pada muslim? Bisa sebagai hadiah. Sebagai hadiah untuk ta'lif al-qulub, melembutkan hatinya. Allah alam. Apa makna yang ada pada surat As-Saff ayat 3 dan 4? Mohon penjelasannya. As-Saff ya. As-Saff 3 dan 4. Mana itu? Iya. 3 kabura maqtan itu ya. Indallahi an taqulu ma la taf'alun. 4 as-saffah. As-saffah. As-saff. Iya, kalau begitu 3 kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Itu celaan orang yang berilmu tanpa berbuat. Di antara orang-orang Yahudi atau yang menyerupainya. Iya. Kan Yahudi kan apa? Al-Maghdub di Al-Fatihah. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan al-maghdub. Al-maghdub kata Nabi al-Yahud punya ilmu tidak beramal. Demikian pula yang serupa dengan mereka, dari orang yang berilmu tapi tidak beramal. Itu yang di sini. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah, kebencian Allah orang-orang yang terhadap orang-orang yang berkata apa yang tidak dia kerjakan. Iya. Itu ayat 3. 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Kalau ini jelas saya rasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah yang berbaris teratur seakan-akan mereka bangunan yang tersusun kokoh. Jelas ini tak? Orang berbaris di perang. Berbaris di perang. Tidak ada masalah ini. Ya, mana baiknya? Saya kira. Ya, pertanyaan setelahnya masih ada. Bisa lebih disampaikan. Jadi, efisien. Ya, silakan. Bismillah. Dijelaskan tadi punya itu luar biasa. Luar biasa ilmunya, tetapi banyak melakukan subhan-subhan. Nggak, masuk dia. Mereka ini masa baru maksudnya. Apakah pada saat awal Islam saat ini sudah ada? Tidak ada. Ini kan muncul di belakang. Mereka menunggu saat ini awal. Iya, jangan begitu Pak. Mereka terang-terangan mengatakan orang filsafat, terang-terangan bahwa al-khalaq a'lam. Sementara Pak sama Islam ini mau di sini. Biar Pak, jangan biar mereka berkelahi. Nah, iya. Biar mereka berkelahi itu. Dah, iya. Karena mereka kalau kita layani susah. Orang begitu bilang saja, iya, siapung, siap. Iya, orang begitu Pak. Karena gini Pak. Orang itu filsafat. Kita tahu kan filsafat itu mereka takdimul akal ala naql. Mereka lebih mendahulukan akal daripada penukilan, itu masalah. Jadi mau bilang apapun kalau tidak cocok dengan akalnya pasti dia tolak.
pasti dia tolak. Tapi tidak semuanya itu Pak Nah. Iya, karena waktu saya kuliah di dosen filsafat, ada tuan jemut, nggak tahu kenapa dia ngomong begitu ya. Kan saya bilang waktu saya di presentasi, saya jelaskan terkait dengan hubungan filsafat dengan agama. Saya dikasih, kebetulan waktu itu saya dikasih materi kedua dengan judul waktu itu lumayan saya juga takut-takut. Jangan sampai apa yang saya katakan ini nanti orang memberontak semua. Karena ini kan di masalah pertama memang dia materi kuliah filsafat, kemudian kan ini masalahnya bukan di S1, di S2, jadi orang berkelahi semua. Jadi saya waktu itu takut-takut juga dikasih materi hubungan ilmu pengetahuan, filsafat dan agama. Waktu itu saya bilang di pernyataan penutup, kan tidak usah bisa ceritakan dari awal itu materinya panjang sekali. Tapi saya tutup dengan waktu itu di materi pernyataan penutup bahwa ilmu tanpa agama buta, tapi agama tanpa ilmu lemah, dan filsafat tanpa keduanya kehilangan arah. Saya ngomong terus terang begitu di dosen filsafat. Tidak usah saya sebut nama. Saya ngomong begitu. Maksudnya terserah sebentar mau berkelahi mungkin dulu. Yang jelas itu yang saya mau katakan bahwa filsafat tanpa ilmu, tanpa agama kehilangan arah. Artinya akal tanpa tuntunan dari Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan apa-apa. Ternyata waktu penutup sisa 4 menit di ngomong juga begitu, tahu Pak? Maksudnya dosennya tidak bisa akal berdiri sendiri, harus ada ilmu. Maka saya bilang, mantap ini tahu. Saya kira mau berkelahi, ternyata sejam tidak ada, 40 menit tidak ada berkelahi. Kan begitu juga. Tapi sebenarnya mereka juga mengakui bahwa akal tidak berdiri sendiri. Cuman begitu nih, sebagian orang kan pokoknya kalau tidak cocok dengan akal tidak mau saya terima. Itu seperti yang kita, kalau sudah begitu jangan kita bilang saja siap. Begitu saja, daripada lama kita berkelahi berbusa mulu belum tentu kalah. Jangan capek-capek di saya. Begitu kalau pengalaman saya. Kalau pengalaman saya nggak tahu nih kalau kita. Hawallahualam. Baik, bagaimana dengan terjawabnya dari pertanyaan terakhir yang kita silakan Ustaz. Saya kira ditutup nih. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Itu tadi Pak sekedar